Demi membongkar sindikat penipuan asuransi, pria ini nekat memasukkan kematian ayahnya. Sementara sang ayah diberikannya tiket jalan-jalan keliling kota. Gak bahaya kah guys? Kejadian itu bermula dari pria merasa bersalah pada abangnya yang memutuskan untuk gantung diri karena dimarahi sang adik yang tak percaya kalau dia telah ditipu oleh pihak asuransi. Berkali-kali dia datang ke kantor polisi untuk melihat kemajuan pengajuannya. Tapi sampai detik ini, pengaduan yang dia ajukan tak juga mendapat respon baik dari kepolisian. Karena itu pria akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan yang sebenarnya pada Rakes kekasihnya. Dan ternyata Sekar adalah sahabat Rakes semasa di sekolah dulu. Mendengar apa yang terjadi pada sahabatnya itu, Rakes pun merasa sangat terpukul. Dia terbayang bagaimana dia dan Sekar tertawa bersama sampai bermain kriket pun bersama. Kegalauan Rakes ini membuat anak buahnya di bengkel menjadi heran. Baik Rakes maupun pria terhanyut dalam kesedihan yang mendalam. Tak tahu harus berbuat apa agar kematian Sekar tak menjadi sia-sia. Tapi tak membuat Rakes berdiam diri tanpa berbuat sesuatu. Hingga akhirnya Rakes dan pria kembali mendatangi kantor polisi. Tak terduga, ternyata Sekar bukan satu-satunya korban dan kasus seperti ini sudah sering terjadi. Hanya saja tak ada bukti dan saksi mata hingga sulit bagi polisi untuk menangkap sindikat penipuan asuransi tersebut. Bukan hanya itu, sindikat penipuan itu juga selalu mengganti nomor ponsel dan alamat emailnya setelah berhasil menipu korban. Hal ini semakin menutup kemungkinan untuk terungkap. Polisi ini menegaskan tanpa bukti, polisi tak bisa berbuat apa-apa. Tapi meskipun begitu, Rakes tetap tidak menyerah. Dia mencoba membuat skema agar mengetahui dari mana penipuan itu tahu berita kematian ayah pria. Tapi setelah dicari informasi ke keluarga dan rumah sakit, tak ada satupun yang terlihat mencurigakan. Tak mendapatkan informasi apapun, Rakes emosi dan memukul-mukulkan setirnya. Hampir saja dia putus asa. Tiba-tiba Rakes punya ide datang ke pemakaman orang meninggal dan memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh mereka sehingga berita itu tersebar keluar. Disitulah Rakes tahu seseorang mengurus surat-surat pemakaman dan mempertanyakan surat-surat itu kepada pria. Begitu melihat surat kematian dari pemerintahan, Rakes pun menyambangi kantor pengurusan surat kematian dan berdiri di sana memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh pengunjung di sana. Mulanya Rakes tak menemukan apa-apa, tapi saat dia memejamkan mata, barulah dia melihat ada satu kecurangan di sana. Ya, ternyata surat kematian itu dikopi 2 kali guys. Sialnya, saat petugas fotokopi ini tertangkap, dia tak tahu siapa yang dia kirimi surat-surat itu. Petugas itu hanya mendapat imbalan dari setiap yang dia kirimkan. Karena itu dia nekat mengirimkan ayahnya berkeliling kota untuk menjebak para penipu asuransi tersebut dan memalsukan surat kematian ayahnya tersebut. Lalu menyuruh petugas ini untuk mengirimkan surat kematiannya pada penipu tersebut dengan ancaman jika petugas itu tidak bekerja sama, maka Rakes akan mematahkan tulangnya. Setelah menunggu berhari-hari dan merencanakan penggusuran bengkelnya, akhirnya petugas asuransi ini datang ke bengkel Rakes. Semua itu Rakes ceritakan dengan jujur kepada ayahnya. Bukannya marah, sang ayah malah membanggakannya. Tapi apakah rencana Rakes ini berhasil?